Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Sangat bangga puji Tuhan, bisa bangkit berdiri. Sama-sama kita mau puji Tuhan buat Tuhan. Bisa tepuk tangan di atas kepala seperti ini. Let's jump. Ikutin kakak ya. Sekarang gantian ke gerakannya Kak Lise ya.
sing this song together. Are you ready? Say. Kecap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mulutku penuh dengan puji. Everybody shout! Kasihmu selalu baru. Amin. Tak habis di hidupku. Aku menyanyikan syukur bagi. Are you ready to jump? Angkat suara, pujilah Tuhan. Yeah, mari bersorak. Maju melangkah, tinggalkan semua. Sebab hari ini adalah hari lagi. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan. Katakan, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Katakan kasihmu, kasihmu selalu, amin. Tak habis di hidupku. Syukur jam-jam melompat. 1, 2, 3, jump. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah hari lagi. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Yang suka cita di tempat ini katakan haleluya. One more time, katakan haleluya. Alright, dari depan sampai belakang, tepuk tangan seperti ini. Higher, higher. Wah. Siap-siap melompat ya. Habis ini kita jump sama-sama ya. Are you ready? Lompat yang terbaik setinggi mungkin. Siap-siap ya. 1, 2, kita lompat. Jump, 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 jump. 1, 2, 3, jump. Hallelujah, sing. Are you ready to sing? Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah hari Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Yeah, Yesus. Everybody sing Jesus. Yang masih siap memuji Tuhan juga lambaikan tangannya sendiri. Masih banyak ya, kakak mau lihat nih. Ya sama-sama kita mau pada saat lagi kita mau lompat lagi buat Tuhan. Let's shout, come on. Come on, let's shout even higher, come on. Sama-sama nyanyikan. Luasnya dunia dan seluruh semesta dalam genggamanmu. Demikian hidupku. Dalam kesesakan kau
ada di pihak kami. Kau memberikan hidup kami, bukan karena Kau sudah terlebih, itu mungkin salah satunya. Tapi yang lebih penting, kenapa kami memberikan hidup kami ke dalam tangan-Mu adalah kami mengasihi-Mu. Kami anak-Mu mengasihi-Mu. Dari hati anak, kami mau punya hati seorang hamba. Thank you Tuhan. Jesus, King of Kings. Jesus, King of me. Savior over all the earth and all my family. Sama-sama kita nyanyikan. Jesus, King of Kings. Yes, you are Jesus, King of me. Savior, Savior over all the earth and all my family. Your eyes search the world over kings and queens, looking for a child just like me. Sama-sama kita angkat kedua tangan tinggi-tinggi, katakan, Here I am, I'm your child. Open arms, I will serve you. Here I am, I'm your child. All my days, I will love you. Jesus, you are the King. Jesus, King of Kings. Jesus, King of me. Savior, Savior over all the earth and all my family. Say, Jesus, King of Kings. Jesus, King of Kings. Yes, you are Jesus, King of me. Savior over all the earth and of my family. Your eyes search the world over kings and queens, just looking for a child, just like me and you, just like me. Katakan, Here I am, Here I am, I'm your child. Open arms, I will serve you. Here I am, I'm your child. All my days,
buat setiap kami Tuhan, pribadi demi pribadi. Itu sebuah kehormatan buat kami mengasihi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Kau sudah lari menjemput kami, Kau lari memeluk kami, Kau lari untuk menolong kami. Sampai kami tua pun, sampai kami beranjak Tuhan, beranjak SMA, SMP, sampai kami tua pun, kami akan lari ke arah-Mu. Katakan, Your eye search the world over kings and queens, looking for a child just like me. Your eyes search the world over kings and queens, looking for a child. Kalian sendiri nyanyikan. Your eyes search the world over kings and queens, looking for a child just like. One more time. Your eyes search the world, amen, over kings and queens, looking for a child just like me. Your eyes search the world over kings and queens, looking for a child just like me. Your eyes search the world over kings and queens, looking for a child just like me. Your eyes search the world over kings and queens, looking for a child just like me. Your eyes search the world over kings, looking for a child just like me. Your eyes search the world over kings and queens,
Kau yang layak, Kau yang layak, yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah dengan segenap hati. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang yang layak, Kau yang layak Allah Roh Kudus yang manis, Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang setia, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah hati yang mendengar firman-Mu hari ini tidak keras, tapi bisa ditabur dan bisa berbuah. Biar setiap telinga yang mendengar akan melakukan setiap firman yang ada. Tuhan, Roh Kudus, ingatkan kami betul-betul apa yang kami dengar hari ini. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kami mau memberi hidup kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, yang tahu Tuhan ada di tempat ini dan mengasihinya. Katakan, silakan duduk semua. Halo semua. Halo, mana nih suaranya? Halo. Yang belakang mana suaranya? Halo. Ih, Kak Esra seneng banget akhirnya ketemu di sini. Halo. Hari ini setelah minggu kemarin, Kak Mel itu ngomong soal loving heart. Selama 1 bulan ini kita akan ngomong soal ini loh. Apa ini? Heart, bukan cuan tapi heart. Soalnya apa yang ada di hati kita itu penting. Coba ngomong kiri kananmu, apa yang dalam hati itu penting. Jangan sampai salah. Apalagi soal ini. Servant heart. Hal ini jarang dibahas sama orang. Melayani itu bukan talenta yang kita punya. Melayani bukan juga tentang apa yang kita bisa. Melayani itu sikap hati. Melayani itu kamu bukan pinter apa terus kamu melayani. Melayani juga bukan kayak gini. Oke, aku melayani, aku mau punya hati yang melayani. Tapi kalau kamu atau sekelilingku nggak baik ya, aku ya nggak mau. Itu bukan melayani, itu namanya bisnis. Kalau melayani, melayani aja. Harus tulus, katakan tulus. Nggak boleh kalau melayani nanti, aku dapat apa? Aku apa? Enggak. Melayani itu sikap hati. Bukan tentang talenta kayak Kak Rainer main keyboard, siapa main gitar, enggak. Melayani itu sikap hati. Jangan kira kita punya Tuhan itu cuma sekedar Tuhan yang besar, yang gak bisa disentuh, yang gak bisa wah gak mungkin lah jauh Tuhan itu, enggak. Tuhan itu adalah teladan yang baik dan paling benar untuk kita punya hati yang melayani. Ada ayat ngomong seperti ini. Di Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Anak manusia ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk jreng, oke, semuanya layani aku ya. Enggak. Tuhan datang itu untuk melayani. Tuhan kita yang posisinya paling tinggi, dia datang untuk melayani. Oh, paling rendah melayani. Kalau posisinya tinggi, dia harus bisa melayani. Melayani itu privilege.
punya hati yang melayani itu pilihan kita. Kak, kalau hati ini melayani berarti aku gampang disuruh-suruh. Ya enggak gitu, ya gak gitu. Gak gitu. Melayani, hati yang melayani ini pilihan setiap hidup kita. Tuhan datang ke dunia ini juga pilihannya datang ke sini untuk melayani setiap umat manusia. Dia datang bukan untuk memerintah, tapi untuk melayani. Di Yohanes 13 ayat 15 juga ngomong, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita ulang ya, Yohanes 13 ayat 15. Sebab akunya besar, telah memberikan suatu teladan kepadamu, kepada kita semua, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah perbuat kepadamu. Tuhan kasih teladan, terus Tuhan ngomong, kamu semua anak-anakku harus ikuti teladanku. Kalau aku datang melayani, kita sebagai anak Tuhan juga harus kurang kencang, tepuk tangan buat kalian. Beneran loh ya. Ini Tuhan yang minta. Kalau papa mamamu yang minta, contohnya, kamu tolong buatin ini ya. Karena papa mama minta pasti dilakuin. Apalagi Tuhan kita. Tuhan yang sudah baik sama kita. Tuhan yang sayang sama kita ngomong. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan padamu. Kamu tiruin aku ya. Sekali lagi, bukan tentang kamu bisa melayani apa. Tapi sikap hatimu ini yang penting. Percuma orang punya ribuan atau banyak talenta. Tapi kalau hatinya nggak melayani. Percuma kita pintar akan banyak hal, mengerti banyak hal, tapi kalau kita hatinya nggak melayani ya percuma. Karena ilmu bisa dipelajari, tapi sikap hati itu harus kita pilih. 1+1 kamu sekolah di grade 1 bisa. Tapi hati yang melayani kayak gini, ini pilihan. Kamu mau ikuti teladan Tuhan enggak? Susah loh ini, tak kasih bocoran nanti sebelum poin-poinnya kayak serah keluar. Susah. Tapi ada perkenanan Tuhan di balik semuanya ini. Kok bisa Kak? Yo iyalah. Itu perintahnya kita lakukan. Tuhan pasti disenangkan. Pertanyaannya, di sini siapa yang mau punya hati melayani? Langsung angkat tangan. Siapa yang mau hati yang melayani? A servant heart, hati hamba gitu. Mau ya? Kita belajar dari satu tokoh Alkitab namanya Abraham. Abraham dan Lot itu punya satu cerita yang mungkin jarang dibahas sama orang. Pas Abraham dan Lot ini pergi dari Mesir, Abraham itu amat sangat kaya. Dia punya perak, emas. Tahu emas ya? Kalau mama-mama pakai di telinga emas yang berkilauan gitu, punya lembu. Lembu itu dulu tanda orang kaya, apalagi kalau punya banyak. Abraham ini kaya raya. Mereka pergi dari Mesir, Lot ikut. Tapi karena begitu banyak kekayaannya Abraham dan Lot juga, di tengah-tengah perjalanan mereka ini, gembala-gembalanya Lot dan gembala-gembalanya si Abraham berantem. Terus ada satu sikap Abraham yang menunjukkan, ini orang hatinya sesuai dengan apa yang Tuhan ingin. Punya hati yang benar-benar mau melayani, mau mendahulukan orang lain. Kita baca ya sama-sama ya. Buka di Kejadian 13 ayat 8. Yo. Kejadian 13 ayat 8 dulu. Nanti kalian baca di rumah. Kejadian 13 ayat 8. Setelah tahu ada yang berantem, ayat 8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau.
dan antara para gembala-gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Wah, sebenarnya ya, Abraham itu bisa loh, nggak ngambil sikap hati yang kayak gini. Kayak gini gimana kak? Dia itu sudah kaya raya, dia punya banyak hal, dia lebih berkuasa. Tapi dia punya hati yang put yourself aside. Egonya disingkirin dulu. Punya banyak hal disingkirin dulu. Orang yang mau melayani itu, lihatnya bukan diri sendiri aja, tapi selalu orang lain dulu. Kalau Abraham ini gak kenal Tuhan ya, pasti, Lot, gembalamu itu yang salah, tapi enggak. Dia singkirkan egonya dulu. Dia ngomong, gak baik kita berantem, kita ini kerabat. Kerabat ini artinya teman. Kalau kita mau punya hati yang melayani, sepenting-pentingnya satu hal buat kamu. Tapi kalau kamu lihat ada hal yang lebih penting, Abraham ini tahu banget ya mungkin ya, sedapat-dapatnya jika damai itu ada padamu, usahakanlah itu. Sudahlah, gak perlu egoku tak tinggi-tinggiin gini walaupun aku lebih kaya. Gak ngomongi Abraham, dia ngomong gak baik kita berantem. Hati yang melayani ini tahu kalau ada masalah bukan tambah dibakar jadi lebih besar. Tapi tahu saatnya kapan berbicara benar dan enggak. Ya enggak usah diomongin sih. Walaupun sudah emosi, walaupun ini termasuk hati yang melayani loh. Yang oke deh aku tak mengalah dulu. Rendah hati ini mendahulukan banyak hal. Ya sudah, kita lebih baik damai dulu. Wah susah kak, meme ini salahnya meme harusnya. Koko itu gak ngerti, Koko tahu apa kak. Sudah tanya, jarinya nonjok gini itu sudah susah ini. Pertama sebelum kita melayani di panggung, kita punya talenta banyak hal. Lebih baik kita melayani apa yang ada di rumah kita dulu. Kalau egomu paling gede di rumah, turunkanlah itu, rendahlah hati. Put yourself aside. Kalau ada apa-apa. Wah. Terus yang kedua ini lebih luar biasa lagi, Abraham. Ayat 9, Kejadian 13 ayat 9. Setelah dia ngomong kita kan kerabat, sudah kita damai aja. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Aduh. Sudah mengusahakan perdamaian. Ini orang hatinya baik banget. Nyuruh Lot gini loh ibaratnya. Wes, Koko, atau Dek, kamu pilih, kamu mau yang mana dulu? Wah, itu kalau di tengah keluarga, itu hal yang langkah kak, itu kak. Kayak kamu dulu pilih. Help others ahead. Lihat kebutuhannya dulu. Melayani itu bukan talenta sekali lagi, tapi melihat kebutuhannya orang. Kak, itu ceceku, itu adikku, aku setiap hari di rumah lah. Karena itu, jangan jadi kaku, harus disengaja. Jangan sampai kasih itu dingin. Tuh sampai tinggi suaranya Kak Esra. Hal ini harus disengaja. Koko dulu yang pele. Cece dulu yang pele. Adik dulu sudah. Mau dibeliin HP kan adik dulu. Di rumah gak pernah gitu kak. Ya sudah lakukanlah itu. Pengaruh kita terbesar itu dalam keluarga. Apalagi kalau hal-hal seperti ini. Kamu bisa melayani keluargamu. Keluargamu dipulihkan. Memberkati keluarga yang lain. Jadi kesaksian. Oh indahnya. Sebuah hati yang melayani, mengubahkan keluarga dan bangsa. Kita lanjutin ayatnya ya. Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Help others. Waduh, kak. Ini kak. Ini. Kalau kalian baca di akhir
cerita ini nanti kalian baca ya. Di pasal 13 ini. Terus Lot disuruh milih, dia milih di mana dia akan tinggal. Tuhan langsung ngomong sama dia, ingetin janjinya Tuhan buat Abraham. Aduh. Hati yang melayani itu menarik Tuhan memberkati. Hati yang duluin orang, hati yang rendah hati. Wes, yang lebih dulu apa? Supaya gak berantem ya sudah. Aku minta maaf dulu. Hati yang melayani ini harus sengaja dilakukan. Harus sengaja dilakukan. Jangan sampai dingin. Kasihmu itu. Kasih itu harus hangat. Jangan karena sudah paling dekat, sama-sama dekat sama keluarga, sama mama papa. Oh, ini koncoku kak, ini bestiku kak. Ini paling bestiku kak. Gak perlulah gitu-gitu, ngapain loh. Karena kamu deket sama temenmu, sama saudaramu, harus sering-sering kamu lakukan. Bukan yang jauh, kita berkati, yang dekat kita lupakan. Lakukan itu dengan orang-orang yang terdekatmu dulu. Lihat kebutuhan mereka apa. Dahulukan itu dulu. Barang siapa yang cari kerajaan Allah, maka semuanya kan ditambahkan. Ini kehendaknya Tuhan. Jangan takut kurang ya, apapun itu bentuknya. Ketika kamu mau memberi, Tuhan pasti kasih lebih nantinya. Entah di keluargamu, entah di kehidupanmu. Ini bukan ngomong soal uang ya, enggak, lebih dari itu. Lebih dari itu. Lihat betapa Tuhan itu ingin kita punya hati yang melayani dan memberkati kita. Itu yang pertama. Put yourself aside, help others ahead. Yang kedua ini. Kedua ini ready? Yang kedua. Yang kedua ini adalah, kita buka ayat dulu deh. Kita buka dua ayat dulu aja. Buka di Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Yang kedua ini adalah practice hospitality. Oh, berarti semua ini harus pelayanan hospitality kak. Kayak Kak Moni, kayak Kak Melisa di WAL. Enggak gitu. Kita baca ayatnya dulu ya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Esra nemu sesuatu yang menarik di terjemahan yang lain di The Message. Coba kak tolong kak keluarin di The Message. Mana ya ini? Yang di The Message kak ada dia ada. Kalau nggak ada, ini. Be gentle with one another. Sensitive. Tak ulang. Be gentle with one another, sensitive. Kaisar pikir-pikir benar, sensitif ini artinya apa ya? Kaisar sampai tanya, Kak Wijen, Kak Melis ini sensitif. Oh, hati yang melayani itu harus benar-benar sensitif sama sekeliling kita. Harus benar-benar, kalau bahasa Indonesia itu peka, katakan peka. Harus benar-benar peka. Jangan kalau disakiti aja peka, tapi kalau mengasihi harus lebih peka. Jangan cuman kalau mau diberi aja peka, tapi kalau kita harus memberi harus lebih peka. Harus lebih sensitif. Untuk hal yang benar. Untuk mendahulukan orang lain. Kak Esra ada cerita. Kak Esra ada cerita soal hal ini. Ada satu teman kalian yang pelayanan di sini, itu pokoknya ada pelayanan di sini lah ya. Dia itu kalau setiap Sabtu, ada satu kali Sabtu dia itu gak datang. Terus minggu depannya telat. Ya Kak Esra karena kenal, Kak Esra tanyain. Loh, kenapa kok gak datang Sabtu kemarin? Dia jawabnya dengan malu, iya Kak. Aku bantu tante di kerja, ada bantu kerjaan tante gitu. Terus kemarin makanya gak bisa datang karena dahuluin bantu tante. Minggunya Sabtu yang kayak saya tanya itu dia telat. Tanyain kenapa? Iya Kak, aku bantu tante lagi tapi tak usahain datang. Dia lebih sensitif, lebih peka sama keluarganya dulu. Dia layani keluarganya dulu terus
pelayanan tuing muncul sama Kak Esra di sini. Begitu indahnya hidup itu punya hati yang melayani. Di keluarga melayani, di luar melayani. Hidup ini loh jadi indah. Jangan bingung kamu gak punya talenta apa. Tuhan itu mau punya yang lebih indah. Yaitu hati sebagai hamba yang melayani sesama. Yang peka akan kebutuhan sekeliling. Yang mau mengasihi kebutuhan orang-orang yang terdekat. Bukan berarti kalau kamu sudah dekat sama keluargamu, kamu gak bisa praktis yuk hospitality ini. Ramah, mengasihi, gak kaku. Lakukanlah itu di rumah. Lakukanlah itu sama bestimu. Bukan cuman dorong-dorongan aja. Bukan cuman asik-asikan aja. Kalau sudah gak pernah doain bestimu, lakukanlah itu. Kalau sudah lama gak pernah ajak dia ke CG, lakukanlah itu. Kayak saya ngomongnya di logat Medan ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kalau di The Message-nya. Be gentle with one another. Sensitive. Sensitive lah. Hati yang melayani itu tidak susah. Kita lihat kebutuhan orang lain. Kita dahulukan itu. Lalu Tuhan akan sertai apa yang kita lakukan. Makanya di sini ada prayer corner. Ada CG ambassador yang melayani di luar itu anak-anak semua. Kak, aku gak bisa ini itu. Ya sudah, jadilah berkat di CG. Jadilah berkat di keluargamu dulu. Gak perlu khawatir. Ya. Esra mau akhiri dengan satu pertanyaan ini. Kalau memang melayani itu bukan talenta dan kebisaan, tapi sebuah pilihan untuk mau mengalah, untuk mau rendah hati, untuk mau mengasihi. Apakah ada di antara kita semua yang mau mengikuti teladan Tuhan? Yaitu melayani dengan hati. Di tempat ini ada? Ada yang mau angkat tangannya. Oke, pertanyaan kedua. Ini kayak pertanyaan apa aja? Masalahnya, bukan masalah juga sih. Kalau yang melayani ini gak bisa cuman sekedar, ya hari Minggu aja pas aku ke gereja, tak baik. Ya aku pas CG aja tak melayani, enggak. Harus seumur hidup. Harus full 24 jam. Kalau kita punya hati yang rendah hati, yang mau melayani itu cuman, oh iya, aku mau pelayanan, aku mau ke gereja, oke, aku tak seharian baik. Terus besoknya lagi, apa itu mengalah, aku duluan, wifi aku duluan. Apa itu rendah hati, gak mau. Itu bukan sikap hati, itu namanya mampir ke McD. Kan ke McD gak tiap hari ya. Harus konsisten. Karena ya Tuhan itu gak minta kita, gak minta uang kita, gak minta hal-hal yang berharga. Tuhan itu cuman mau hidup kita dan hati kita. Melayani dia seumur hidup. Karena kalau prestasi, waduh. Kalau uang, waduh dia lebih kaya Tuhan. Dia punya segalanya. Tapi dia minta kita untuk mau melayani dia di kehidupan kita masing-masing. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Dalam apa? Dalam roh dan kebenaran sampai. Ingat ya, setinggi-tingginya kita semua nanti, sepunya-punyanya kita nanti, yang terbesar harus jadi yang terkecil. Kamu seberpengaruh apa nanti, hati yang melayani ini yang menentukan arah hidupmu nanti. Sejago-jagonya kita, tapi kalau kita nggak punya hati yang melayani, orang itu mungkin akan pertama kali lihat kamu bisa apa. Tapi bagaimana hatimu itu menentukan karaktermu. Kalau karaktermu salah, gak bisa dipercaya orang. Orang yang bisa melayani, orang yang punya hati ngalah, mau mengasihi, mudah dipercaya dan diberkati sama Tuhan. Apalagi yang bisa kita kasih ke Tuhan selain hidup dan hati ini sebagai hamba. Yang mau setia punya hati itu, bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini sama-sama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, ini yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kak Esra mau berdoa buat setiap anak-anak yang ada. Kak, aku jujur ya, aku males kalau ngalah sama saudaraku sendiri atau mama papa. Mungkin minta maaf, salah satu jawabannya untuk pertama kali semua hal di keluargamu terbuka. Hati yang melayani itu juga lihat kebutuhan. Kalau di keluarga tidak ada hal yang baik, mungkin awalilah dengan ini. Kalau kamu, Kak, oke, aku mau kasih hatiku untuk melayani keluargaku, aku mau mengalah, mau rendah hati, mau minta maaf dulu. Tuhan kasih kekuatan hari ini. Antara kamu sama saudaramu atau kamu sama papamu. Papa mamamu. Yang mau taruh kedua tangannya di dada, oke. Inilah, nyanyikan lagu ini ya sama-sama. Hati sebagai hamba. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan ini, berikan kekuatan buat mereka untuk melayani keluarga mereka dulu. Mereka pulang ini, berikan keberanian untuk mengalah, supaya ada hal baik terjadi di keluarganya. Sampai selamanya, inilah yang ku punya. Inilah yang ku
Tuhan kau melihat setiap hamba-hamba yang taat kepadamu, yang melihat teladan-Mu dan mau melakukannya Tuhan. Pulanglah membawa keiman ini, pulanglah membawa keberanian ini. Taruh egomu, menangkan keluargamu. Dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Inilah yang ku punya, inilah yang ku. Materaikan firman hari ini Tuhan, hamba-hamba-Mu yang terbaik, bukan talenta saja tapi hati yang benar Tuhan ada pada setiap anak-anak Voltagers ini. Mereka nggak akan keras hati tapi mudah dibentuk Tuhan Yesus. Mereka lihat kebutuhan orang dan menjawabnya Tuhan Yesus. Urapi setiap anak-anak ini Tuhan, pakai mereka dimanapun mereka berada. Dan sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Diajarin punya servant heart. Kenapa? Tahu nggak? Orang yang berhasil itu bukan orang yang paling pinter. Tapi orang yang berhasil itu adalah orang yang hatinya melayani. Siapa yang mau berhasil? Ya, punyai hati yang mau melayani ya. Bukan minta dilayani, tapi belajar melayani. Siapa yang mau belajar melayani mulai dari sekarang? Ya, Tuhan berkati. Sebelum kita kasih persembahan, kakak punya pengumuman. Siapa di sini yang punya Koko CC usia Army of God, SMP, SMA, kuliah, atau misalnya uncle atau auntie yang belum menikah? Sabtu depan, kasih tahu mereka ya, Sabtu depan 3:30. Kalau kalian kan ibadah voltage jam 1 ya, tetap ada di sini ya. Untuk Koko, Cece, Anti, Uncle yang masih single, ya, Sabtu depan ada namanya My Love Conference. Apa? My Love Conference. Bukan buat kalian ya. Jadi kalian tetap ibadah voltage yang sudah waktunya tahu kebenaran tentang cinta, pacaran, pernikahan ya. Koko, Cece kalian atau Anti, Uncle kalian yang belum menikah, ajak mereka datang ke My Love Conference. Jam berapa? 3:30 di sini ya. Nanti ajak mereka datang. Kita angkat persembahan sama-sama. Kita berdiri yuk. Kita berdiri sama-sama yuk. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, di tangan kami ada persembahan. Kami berdoa kalau kami bisa memberikan persembahan ini, kami berdoa biar persembahan kami dipakai untuk membangun gereja, menolong orang miskin, memuliakan nama Yesus. Kami berdoa berkati pekerjaan Papa dan Mama, supaya berkat Tuhan ada atas keluarga kami. Ada berkat untuk dinikmati, ada taburan untuk ikut membangun rumah Tuhan, dan ada untuk menabung. Terima kasih ya Tuhan, berkati Papa dan Mama pekerjaan mereka, berkati juga supaya kami bisa mengelola keuangan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari surga. Setiap kali beribadah ada urapan Tuhan, ada firman Tuhan yang membentuk hidupmu dari dalam. Walaupun mungkin kamu belum ngerti sepenuhnya, tapi kami percaya rohmu mengenal Roh Kudus. Rohmu akan belajar. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Bapa, tuntunan
dari Allah Roh Kudus, cinta kasih dari Tuhan Yesus tidak pernah sedetik pun engkau dibiarkannya sendirian. Diberinya engkau hikmat kepandaian di sekolah, yang akan UTS, yang ada remedi, Tuhan kasih hikmat kepandaian. Tuhan kasih hati yang taat, hati yang mengerti. Bukan hanya tahu apa yang benar dan yang salah, tapi mau melakukannya dengan sukacita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah karaktermu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima berkat ini sama-sama katakan amen. Sama-sama bilang God bless you sama yang online. Ya, God bless you. Yang online kita tunggu kalau bisa ikut onsite. Nah,